Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah siap untuk belajar hari ini? Oke, pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang organ tumbuhan, bukan? Nah, masih ingat apa-apa saja organ yang terdapat pada tumbuhan? Ya, yang pertama itu ada batang, yang kedua itu daun, yang ketiga itu akar, yang keempat itu buah dan biji, dan yang terakhir ada bunga. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita masuk kepada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tahukah kamu bagaimana tanaman dapat melakukan fungsi-fungsinya? Ya, betul sekali. Tanaman itu dapat melakukan fungsi-fungsinya dengan adanya 3 organ utama, yaitu ada batang, daun, dan akar. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan tersebut. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini memiliki ciri-ciri sel aktif membelah, belum mengalami diferensiasi, berukuran kecil dan berdinding tipis, nukleusnya kecil dan banyak sitoplasma. Jaringan meristem ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada meristem primer. Meristem primer ini biasanya terdapat pada ujung akar dan pada ujung batang, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Yang kedua yaitu ada namanya jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini terbagi pula menjadi beberapa bagian, yang mana yang pertama itu ada epidermis. Epidermis ini merupakan jaringan pelindung, yang mana yang memiliki ciri-ciri sel lapis berbentuk balok dan rapat, tidak berklorofil, banyak vakula, kemudian bisa bermodifikasi menjadi stomata, rambut akar, trikomata, dan spina atau duri. Selanjutnya ada jaringan parenkim, yang mana biasa disebut dengan jaringan dasar, yang mana ciri-cirinya itunya sel hidup, kemudian ukurannya besar, banyak ruang antar sel, bersifat meristematis. Selanjutnya ada nama jaring penyokong, jaringan penguat. Jaringan penyokong ini terbagi atas 2, yaitu ada kolenkim dan sklerenkim, yang mana kolenkim ini fungsinya menguatkan jaringan yang masih tumbuh. Ciri-cirinya selnya hidup, dinding sel tidak berlignin, kemudian penebalan tidak merata. Sedangkan sklerenkim fungsinya menguatkan jaringan yang telah berhenti mengadakan pertumbuhan. Ciri-cirinya selnya mati, dinding sel berlignin, kemudian penebalan tebal dan kuat. Yang terakhir ada namanya jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi 2, yaitu xilem dan floem, yang mana xilem itu fungsinya mengangkut air dan unsur hara, yang ciri-cirinya selnya mati, dinding tebal, ada unsur trakea, trakeit, dan parenkim xilem. Sedangkan floem fungsinya mengedarkan hasil fotosintesis. Ciri-cirinya selnya hidup, pembuluh tapis, ada unsur sel tapis, sel penggiring, parenkim floem, serabut floem. Oke, apakah Ananda semua mengerti tentang jaringan meristem dan jaringan dewasa? Jika sudah mengerti, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Selanjutnya kita melihat ada struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, pada akar ini terdapat
dua macam akar, yaitu akar monokotil dan akar dikotil. Yang mana kedua-dua akar ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama mempunyai korteks, yang mana korteks itu adalah tempat pertukaran gas. Kemudian endodermis itu mengatur masuk bahannya ke jaringan akar. Kemudian ada verisikel, bagian terdalam akar. Kemudian ada xilem dan floem. Nah, yang tadi itu merupakan bagian-bagian dari fungsi dan struktur dari jaringan pada akar. Sekarang kita akan masuk lagi kepada materi struktur dan fungsi jaringan pada batang. Oke, struktur dan fungsi jaringan pada batang itu ada dua macam, yang mana ada batang monokotil dan batang dikotil. Masing-masing batang ini tidak memiliki ciri-ciri yang sama. Pada batang monokotil itu terdapat epidermis. Epidermis sama-sama kita ketahui itu merupakan jaringan pelindung ya. Kemudian batang monokotil ada jaringan dasar, berkas pembuluh. Nah, pada batang dikotil itu juga terdapat epidermis, ada korteks, berkas pembuluh, kambium, dan empulur. Nah, sudah jelaskan bagaimana perbedaan struktur dan fungsi pada jaringan akar dan pada jaringan batang. Sekarang kita akan masuk kepada struktur dan fungsi pada jaringan daun. Oke, struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, ini merupakan penampang pada jaringan daun ya. Yang mana daun itu memiliki ada namanya kutikula, kemudian ada epidermis atas. Setelah itu, dia juga memiliki xilem dan floem loh, yang termasuk kepada berkas pembuluh angkut ya. Kemudian, dia memiliki jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terbagi menjadi dua, itu jaringan tiang. Jaringan tiang ini disebut juga dengan jaringan palisade. Itu fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian ada jaringan bunga karang atau spons. Ini fungsinya mengandung sedikit klorofil. Nah, struktur pada daun ini juga ada stomata. Fungsinya itu tempat keluar masuknya gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, hal yang demikian itu merupakan struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya peran tumbuhan bagi kehidupan manusia itu sangat besar sekali. Contohnya seperti sinar matahari dan gas karbon dioksida. Kamu tidak akan mampu berdiri lama-lama di bawah terik matahari, dan kamu akan dapat pingsan jika terlalu banyak menghirup gas CO2. Namun, tidak demikian halnya dengan tumbuhan yang memiliki struktur daun yang kompleks dan memiliki klorofil yang dapat dimanfaatkan oleh sinar matahari untuk mengubah CO2 dan air untuk mengubah zat gula dan oksigen melalui fotosintesis. Hasil fotosintesis itu sangat penting sekali bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya yang tidak ada sia-sia. Hal yang tidak kamu sukai itu akan sangat bermanfaat sekali bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya fotosintesis yang terdapat pada tumbuhan. Coba bayangkan jika tidak ada tumbuhan di muka bumi ini, apa yang akan terjadi? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Apakah semuanya sudah mengerti? Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.